Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut materi kuliah kita bab 4 setelah sebelumnya kita bahas materi bab 3 tentang pengertian audit sektor publik. Kali ini kita masuk kepada materi bab 4, laporan keuangan sektor publik. Sebagaimana diketahui bahwa memang laporan keuangan sektor publik ini peran dan fungsinya memang hampir sama dengan laporan keuangan pada umumnya di sektor privat. Nah, kali ini materi yang akan kita bahas mungkin hanya terkait umum laporan keuangan di sektor publik, umumnya tentang apa itu laporan keuangan sektor publik, pihak-pihak yang menggunakan dan kepada siapa laporan keuangan sektor publik tersebut disampaikan. Nah, laporan keuangan sektor publik ini merupakan bentuk suatu komitmen dari pemerintah, dalam hal ini organisasi sektor publik, dalam menciptakan akuntabilitas sektor publik. Sebagaimana yang diketahui pada awal tahun 99 atau 2000-an, tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan, dalam hal ini organisasi sektor publik, itu sangat tinggi sekali atas tuntutan akuntabilitas yang lebih baik dalam pengelolaan dana publik. Nah, ini dimaksudkan untuk memberikan sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan, selain juga menciptakan akuntabilitas tadi. Jadi, laporan keuangan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan atau dasar pertimbangan oleh organisasi sektor publik dalam mengambil setiap kebijakan ataupun keputusan yang akan ditetapkan oleh organisasi tersebut. Selain itu, informasi akuntansi merupakan alat untuk melaksanakan akuntabilitas sektor publik secara efektif. Dengan adanya laporan keuangan tersebut, maka akan memudahkan kepada siapa saja, akan memberikan kemudahan bagi pengguna untuk melihat dan mengawasi sejauh mana dana publik dikelola oleh organisasi sektor publik melalui laporan keuangan sektor publik. Akuntansi secara normatif memiliki 3 aspek: sifat informasi yang diberikan, kepada siapa informasi yang diberikan, dan tujuan informasi. Nah, jadi harapannya dengan menyusun laporan keuangan sektor publik tersebut, ketiga aspek tersebut dapat terpenuhi terkait dengan informasi yang diberikan atau isi dari laporan keuangan sektor publik itu sendiri, kemudian kepada siapa dimaksudkan laporan keuangan sektor publik, dan tujuan atau apa yang diharapkan dari disusunnya laporan keuangan sektor publik. Alasan disusunnya laporan keuangan sektor publik ini dari sisi manajemen merupakan alat bagi mereka untuk dapat mengendalikan dan memberikan evaluasi atas kinerja dari organisasi sektor publik yang ada di bawahnya. Sehingga dengan adanya laporan keuangan yang didasari awalnya dengan adanya proses penganggaran, maka manajemen dapat bisa mengendalikan atau bisa memonitoring sampai sejauh mana pertanggungjawaban atau sampai sejauh mana penggunaan dan pengelolaan dana publik tersebut, dan akhirnya menjadi bahan bagi manajemen untuk mengevaluasi kinerja dari organisasi sektor publik yang mengelola dana publik. Dari sisi pemakaian eksternal, bentuk penyampaian pertanggungjawaban dan juga sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah, ini penerbitan laporan keuangan sektor publik merupakan bagian dari bentuk tanggung jawab atau bentuk akuntabilitas sektor publik kepada publik sebagai pemilik dana publik. Nah, jadi penyusunan laporan keuangan ini merupakan bagian dari pertanggungjawaban organisasi sektor publik kepada publik atas dana publik yang dikelola oleh organisasi sektor publik itu sendiri. Selain itu, tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik dilihat dari satu, kepatuhan dan pengelolaan. Jadi akan ada terlihat bahwa apakah organisasi sektor publik itu patuh atas pengelolaan dana publik. Jadi dengan adanya laporan keuangan itu dapat memberikan jaminan kepada pengguna bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan. Yang kedua, akuntabilitas dan pelaporan retrospektif. Jadi laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik, bentuk akuntabilitas organisasi sektor publik kepada publik atas dana yang dikelolanya. Kemudian perencanaan dan informasi otorisasi. Laporan keuangan berfungsi memberikan dasar dalam penyusunan perencanaan kebijakan dan aktivitas di tahun selanjutnya. Jadi akan menjadi bahan bagi
organisasi sektor publik tersebut dalam proses perencanaan atau penganggaran di tahun selanjutnya. Selanjutnya adalah kelangsungan organisasi. Ini membantu pembaca dalam menentukan kemampuan dan keberlangsungan dalam menyediakan barang dan jasa di masa yang akan datang. Kemudian hubungan masyarakat, yaitu untuk memberikan kesempatan kepada organisasi dalam mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai. Jadi ada media, ada sarana bagi organisasi sektor publik untuk menyampaikan prestasi atau capaian yang telah dihasilkan oleh organisasi sektor publik atas dana publik yang dikelolanya. Kemudian sebagai sumber fakta dan gambaran. Jadi dengan adanya laporan keuangan ini, maka publik dapat mengetahui sejauh mana proses sumber dana yang diperoleh dan sejauh mana pengelolaan dana yang sudah diperoleh sebelumnya. Pemakaian laporan keuangan sektor publik, kalau kita lihat setidaknya dari sini ada 10 pihak yang pengguna atau yang memanfaatkan laporan keuangan sektor publik. Yang pertama adalah pembayar pajak. Di sini sebagai bentuk keingintahuannya sejauh mana dana yang dibayarkan oleh si wajib pajak kepada pemerintah telah digunakan atau tidak, telah dikelola secara efisien, efektif, atau ekonomis atau tidak. Nah, dari situ dia dapat membaca pada laporan keuangan tersebut. Kemudian pemberi dana bantuannya ini biasanya lender atau organisasi yang memberikan bantuan ke pemerintah maupun dari luar negeri. Investor, ketiga, keempat pengguna jasa, kelima pegawai. Nah, ini pegawai juga perlu mengetahui, walaupun terkadang memang agak jarang saya rasa pegawai langsung ada keingintahuan untuk mengetahui laporan keuangannya. Tapi setidaknya pegawai memiliki tujuan untuk mengetahui laporan keuangan tersebut. Pemasok, Dewan Legislatif. Nah, ini juga Dewan Legislatif sebagai bentuk untuk menilai pertanggungjawaban dari kepala daerah maupun kepala negara atas pengelolaan dana publik APBN maupun APBD tersebut. Maka Dewan membutuhkan laporan keuangan tersebut untuk menilai kinerja dan pertanggungjawaban dari organisasi tersebut. Manajemen, pemilih, nah ini kita sebagai pemilih juga harusnya dapat menggunakan laporan keuangan untuk menilai apakah kepala daerah atau calon kepala daerah yang mencalonkan sebagai orang yang mencalonkan kembali telah mengelola dana secara baik. Harusnya kita bisa menggunakan penilaian laporan keuangan tersebut sebagai dasar kita untuk memilih atau tidak memilih yang bersangkutan. Kemudian badan pengawas. Nah, ini badan pengawas seperti aparat pengawas internal pemerintah maupun BPK yang menggunakan laporan keuangan pada organisasi sektor publik. Hak dasar publik terhadap pemerintah, ini kalau kita lihat ada 3 kelompok besar terkait dengan hak dasar publik terhadap pemerintah. Yang pertama, hak untuk mengetahui. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui kebijakan, keputusan, atau peraturan apa yang dikeluarkan oleh pemerintah, mengetahui keputusan apa yang akan diambil oleh pemerintah, dan mengetahui kenapa pemerintah harus mengambil kebijakan, keputusan, atau menerbitkan aturan tersebut. Yang kedua adalah hak diberi informasi, meliputi hak untuk diberi penjelasan secara terbuka atas permasalahan tertentu yang menjadi perdebatan publik. Publik tersebut memiliki kewenangan untuk menanyakan atau mendapatkan informasi terkait permasalahan-permasalahan yang berada di ranah publik, sehingga dia bisa meminta penjelasan kepada organisasi sektor publik atas permasalahan tertentu yang menjadi perdebatan publik. Yang ketiga adalah hak didengar aspirasinya. Sebagai perwakilan publik atau selaku pengelola dana publik, sudah sepatutnya harusnya organisasi sektor publik mendengar aspirasi dari publik. Nah, ini sering kita dengar ada Musrenbangnas maupun Musrenbangda, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah. Disitulah medianya, disitulah tempatnya di mana pemerintah terkadang salah satunya ya, di mana pemerintah mendengarkan aspirasi dari publik. Di sana publik akan datang memberikan aspirasinya terkait dengan anggaran-anggaran atau sektor-sektor mana saja yang perlu dialokasikan penganggarannya untuk kedepannya dilakukan proses pembangunan. Perbandingan laporan keuangan kita lihat di sini, kita bandingkan antara pemerintah dan swasta. Yang pertama adalah terkait dengan fokusnya. Kalau di pemerintahan dia lebih
fokus kepada finansial dan politik. Namun kalau di sektor swasta dia hanya fokus kepada finansial, tidak kepada politik. Beda dengan di pemerintahan di mana dia harus ada berinteraksi dengan legislatif sebagai bagian dari sentuhan di sisi politik. Kemudian bagian organisasi, kalau di swasta keseluruhan organisasi. Kinerja diukur secara finansial dan non finansial, kalau swasta diukur secara finansial. Jadi tidak hanya, kalau di pemerintahan tidak hanya finansial saja, tapi dinilai dari sisi non finansialnya. Pertanggungjawaban, kalau di pemerintahan setiap pengelolaan dana publik, maka pertanggungjawaban disampaikan kepada publik dan legislatif sebagai perwakilan atau representasi dari masyarakat atau publik itu sendiri. Namun kalau di swasta hanya kepada pemegang saham dan kreditur. Aturan pelaporan, kalau dalam penyusunan pelaporan itu ditentukan oleh Kementerian Keuangan dalam bentuk standar akuntansi pemerintahan. Namun di swasta ada standar akuntansi khusus di swasta, yaitu standar akuntansi keuangan. Itu berbeda dengan standar akuntansi pemerintahan sebagaimana yang ada di pemerintahan. Kemudian pasar modal dan praktik akuntansi. Pemeriksaan, kalau audit atau orang yang melakukan, badan pengawas yang melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan pada organisasi sektor publik, itu dikenal dengan APIP di pemerintahan, Aparat Pengawasan Internal Pemerintah, yaitu BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, BPKP, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, dan inspektorat. Nah, inspektorat ini ada beberapa jenis. Ada inspektorat di kementerian, di badan-badan negara, ataupun lembaga-lembaga negara. Ada inspektorat di tingkat provinsi, itu di levelan atau yang menjadi organnya pemerintah provinsi, dan ada inspektorat di kabupaten maupun kota. Itu di pemerintahan. Kalau di swasta, pemeriksanya adalah kantor akuntan publik. Begitu saya rasa materi kita tentang laporan keuangan pada organisasi sektor publik. Selanjutnya nanti kita akan bahas bab 5, audit keuangan negara. Saya rasa demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.